di zaman Khalifah Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah. Masya Allah, di situ guru-guru itu sangat semangat sekali dalam mengajar, sangat semangat sekali dalam mengajar. Bukan hanya karena gajinya dulu tinggi, bukan hanya karena gajinya, tapi karena mereka memiliki manuskrip terbesar ketika itu, tempat pusat manuskrip terbesar. Kitab-kitab dikumpulkan di satu tempat yang disebut sebagai Baitul Hikmah. Di situ dicetak, kalau bahasanya sekarang di print. Saat itu ditulis menggunakan tangan ribuan buku, diterjemahkan dari bahasa-bahasa luar Arab ke bahasa Arab. Misalkan pergi ke Cina, pengobatan, bekam, akupuntur, ya, dikembangkan dari pengobatan-pengobatan yang ada di Cina. Bahasa Cina itu, Pak, bayangin seperti apa tulisannya. Tulisnya ke bawah, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, nulisnya dari sebelah kanan. Dari bahasa Cina yang berbeda tulisannya ke bahasa Arab yang berbeda tulisannya, itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Afrika, Jepang, Korea, ada obat-obatan alami dari Korea itu, ya, semuanya diterjemahkan ke bahasa Arab. Semua ilmu diterjemahkan ke bahasa Arab. Di zaman itu ilmuwan-ilmuwan yang ada, umat-umat Islam itu semuanya memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Proyektor di zaman itu sudah ditemukan, ya. Proyektor di zaman itu sudah ditemukan. Kemudian organ tubuh sapi seperti apa, bahkan bentuk mata sampai organ ke dalamnya, pupil, ya. Kemudian saraf-saraf mata itu sudah dirumus di zaman itu, tahun 813 sampai 833. Itu keilmuan Islam sudah sangat maju. Tapi karena ada penyerangan dari Kulabukan, ya, Baitul Hikmah itu dibakar, dihancurkan. Kitab-kitab bahasa Arab, kitab-kitab Islam yang bagi mereka itu tidak penting, mereka buang ke sungai, sampai sungainya itu menghitam karena tinta-tintanya itu luntur. Ulama-ulama dibunuh. Padahal bentuk pesawat itu sudah ada, ya. Di zaman itu juga, ya, sebenarnya Islam itu sudah tersebar bahkan sampai ke Indonesia dan Amerika. Jadi di tahun itu sebenarnya Amerika itu sudah ditemukan, ya, oleh Ibnu Battuta, namanya Ibnu Battuta, ya. Ibnu Battuta ini pernah mampir ke Sumatera dan Jawa, ya, pernah mampir ke Sumatera dan Jawa, melanjutkan pelayarannya dari Arab Saudi, Indonesia, kemudian berkeliling dunia. Kalau misalkan rute rute lautan ketika itu, rute kapal ketika itu, rute berlayar ketika itu, setelah dari Batavia itu bisa milih dua, ke Kalimantan atau langsung Singapura, Jepang, Cina, baru muter Filipina, Amerika. Jauhnya seperti itu. Zaman itu Ibnu Battuta sudah menemukan Amerika. Tapi Christopher Columbus, dibuatlah cerita di zaman Eropa ketika itu, ya, menghapus sejarah umat Islam, bahwasanya Amerika itu dihuni oleh orang-orang Indian yang beragama Islam, itu dihapus, sejarahnya itu dihapus. Kemudian dikatakan yang menemukan Amerika, benua Amerika pertama kali itu adalah Christopher Columbus. Dan nama daerah yang pertama kali diinjak oleh Christopher Columbus itu dinamakan Columbia. Ya. Padahal Christopher Columbus ke tempat itu, ya, mereka menjajah kaum Indian di situ, orang-orang asli Amerika. Padahal orang-orang asli Amerika itu kalau perempuannya bertudung besar, ya, berkerudung menutup aurat, laki-lakinya juga sopan pakaiannya. Tapi karena mereka ingin merubah sejarah, digambarkanlah orang Indian itu seperti ini, pakaiannya minimalis, ya. Dibuat kisah oleh mereka. Ini merupakan bentuk kemunduran Islam setelah itu.
Akhirnya apa? Akhirnya saat ini banyak sekali anak-anak kita sekarang, remaja-remaja sekarang itu seringkali berkiblat ke barat. Berkiblat ke barat. Tidak apa-apa misalkan kalau mereka ingin berkiblat ke barat berkaitan dengan elektronik, misalkan hal-hal duniawi, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan syariat, tentunya harus kita jaga, harus kita kiper, harus kita jaga. Mau menjadi anak yang pintar dalam teknologi, silahkan. Seni misalkan, silahkan. Tapi kalau sudah syariat, harus kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Namun terjadinya kemalasan karena mereka menganggap dunia itu sepertinya mudah. Saya mau jadi gamer, nanti bikin YouTube, ya. Sudah bikin YouTube, nanti streaming, ya, streaming dan lain sebagainya. Oh, kayaknya alat saya kurang, HP saya kurang bagus, ini HP saya kentang misalkan. Akhirnya pinjol, karena nggak punya uang, karena nggak punya modal. Mudah dunia mereka kejar, ya. Apalagi dengan pinjaman online itu. Nah, kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang, ya. Dari rasa pelit, rasa pengecut dan kikir, ya. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung darimu, ya, dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Ya Allah, ya, di sini aku berlindung dari sifat pengecut dan kikir, ya. Kalau bukhil itu bakhil, pelit, rasa pelit. Siapa di sini di antara kita yang suka kalau misalkan teman kita sendiri atau keluarga kita sendiri pelit? Misalkan kita minta bantuan, ya, minta tolong datang ke rumah, bantuin nata ruang tamu misalkan. Ada keluarga jauh mau datang, atau gotong royong, atau minta sumbangan, ada pembangunan masjid. Tapi ketika diminta seikhlasnya, itu banyak sekali alasannya. Terutama bagaimana dengan diri kita, ya. Kita memiliki harta yang banyak saat ini, ya. Berapa harta kita, ya. Pernah saya bahas. Saat ini yang kita simpan itu berapa? 500 juta, 1 miliar. Dari 1 miliar itu berapa yang bisa kita gunakan dalam 1 tahunnya? Anggaplah sekarang yang bisa kita gunakan dari 1 miliar itu 250 juta dalam 1 tahunnya kita gunakan, ya. Dari 250 juta per tahunnya, berapa yang kita gunakan untuk kebaikan, ya? Kalau kita punya 500 ribu misalkan dalam 1 bulannya, di luar dari uang makan dan lain sebagainya, 500 ribu ini emang murni adalah uang simpanan kita, uang untuk dana darurat kita. Kira-kira dari 500 ribu ini, sudahkah kita keluarkan untuk amal kebaikan? Entah itu sedekah, entah itu untuk membantu orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya, ya. Maka kita berlindung dari sifat bakhil atau pelit ini.